Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai LNG proses dari Aramco Shaibah NGL. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, boleh di next. Baik, di sini sebelumnya eh, saya akan memperkenalkan mengenai Saudi Aramco terlebih dahulu, di mana Aramco sendiri merupakan leading integrated energy and chemical company secara global, di mana dia beroperasi secara upstream dan downstream yang supported by cooperative activities, di mana di sini upstreamnya itu dia berletak di Saudi Arabia, downstreamnya itu eh, terletak di dia tuh downstreamnya itu secara global. Kemudian di sini ada overview dari Aramco Shaibah NGL Project sendiri, di mana dia itu uh, project ini diinisiasi oleh Saudi Aramco sendiri, yang terletak di daerah Shaibah, Saudi Arabia, di mana di sini tujuannya itu adalah untuk mengekstrak dan memproses natural gas liquid atau NGL untuk mengurangi listrik di Saudi Arabia sendiri. NGL, yang bertujuan untuk merupakan data dari produksi uh, dari Aramco Syaibah sendiri pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian masuk ke pentingnya LNG dalam sektor energi. Yang pertama yaitu densitasnya yang tinggi. LNG memiliki densitas yang tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber energi lainnya sehingga lebih praktis dan lebih efisien. Yang kedua, eh, environmental benefits di mana LNG ini menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi dan yang keempat kemudahan untuk transport dan juga storage. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari presentasi kami kali ini. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait sektor energi LNG dan juga proyek Aramco Shaibah NGL sendiri, yaitu termasuk dari proses produksi hingga prospeknya di masa depan. Nantinya presentasi ini dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan industri LNG, teknologi produksi energi, dan juga terkait proyek energi besar seperti Aramco Shaibah NGL ini. Next. Selanjutnya adalah background dari Aramco Shaibah NGL, di mana untuk experience sendiri berdiri pada tahun 1933 ketika ada perjanjian dari konsesi ditandatangani oleh lokal, di mana dimulai untuk survei dan pengeborannya ini di gurun pasir Saudi pada tahun 1935, dan baru secara komersil pada tahun 1938 diberi nama Prosperity Well. Dan untuk selanjutnya ada ekspansi di seluruh Arab Saudi, di mana pada akhir 1940 Aramco mencapai produksi minyak yang memecahkan rekor dan berubah nama menjadi Aramco atau Arabian American Oil Company dengan produksi 500 ribu barel per hari pada tahun 1949. Selanjutnya, pada tahun 1950, pipeline terpanjang di dunia berhasil dibuat dengan nama Pipeline atau Trans-Arabian Pipeline. Itu sepanjang 1.212 kilometer yang menghubungkan antara Arab Saudi bagian timur ke Laut Mediterania, yang bertujuan untuk memangkas dari waktu biaya ekspor minyak ke Eropa. Dan pada tahun 1951, Stefania Field ditemukan tahun 1000, dan pada tahun 1950 terbukti menjadi ladang minyak lepas pantai terbesar di dunia dengan produksi minyak mentahnya itu melebihi 1 juta barel dalam 1 tahun kalender. Dan pada tahun 1962 produksi minyak mentah akumulatif sebesar 5 miliar barel per tahun. Dan pada tahun 1971 pengiriman minyak mentah dan produk minyak bumi dari terminal laut Ras Taruna melampaui 1 miliar barel per tahun.
Selanjutnya untuk building dari nama Aramco sendiri, dari pemerintah Arab Saudi pada tahun 1973 akan membeli 25% saham dari Aramco, dan pada tahun selanjutnya membeli sekitar 60%, dan pada tahun berikutnya lagi pada tahun 1980 menjadi 100% kepemilikan dari Aramco. Dan pada tahun 1988 dari Saudi Aramco ini didirikan dengan mengambil alih semua tanggung jawab Aramco. Dan selanjutnya pada tahun 1989, Aramco menjadi perusahaan minyak terintegrasi dengan pembentukan enterprises yang berkembang menjadi Motiva dan menjadi Saudi Aramco sebagai pemilik tunggal kilang minyak mentah terbesar di Amerika Utara di Port Arthur, Texas. Dan selanjutnya pada tahun 1990 melakukan investasi ke internasional dengan pembelian yang ada 91, 3% saham di SsangYong Oil Refining Company dan berganti nama menjadi S-Oil pada tahun 2000 di Republik Korea, dan pada tahun 1994 mengakuisisi dari 40% saham Retron Corporation, perusahaan jaringan pasar minyak di Filipina. Dan mungkin lanjut ke inovasi pada tahun 1997 mengembangkan POWERS atau Parallel Oil Water Gas Reservoir Simulator yang guna untuk mensimulasikan reservoir berfungsi tinggi yang memodelkan dan memprediksi kinerja dari reservoir super raksasa. Dan pada tahun 2000 ini membangun Research and Development Center atau RNDC yang canggih di Dhahran untuk para ilmuwan. Dan pada tahun 2010 menunjukkan teknologi simulasi reservoir gigacell, gigapower dari generasi kedua power, dan kemudian 6 tahun kemudian yaitu TerraPower, simulasi reservoir dari trillion cell pertama di industri ini. Dan untuk transformasinya pada awal tahun 2000-an untuk mencapai visi menjadi perusahaan energi dan bahan kimia terintegrasi terkemuka di dunia dengan berbagai cara untuk menghasilkan nilai dari suatu bara minyak termasuk produk logam dan produk mentah menjadi bahan kimia. Dan Aramco ini bergerak di luar pasar tradisional dan penggunaan minyak dan gas. Dan juga Aramco ini berinvestasi pada solusi baru untuk mencapai produksi dan konsumsi produk energi yang lebih efisien, termasuk meningkatkan kinerja dan menurunkan emisi transportasi dengan pengembangan teknologi mesin dan bahan bakar baru yang berkinerja tinggi. Itu adalah latar belakang dari proyek Aramco Field Shaibah natural gas location dari field ini itu terdapat pada northern edge of Rub Al-Khali Desert, di mana desert atau gurun dari Rub Al-Khali itu berada 10 km di dekat perbatasan antara Arab Saudi dengan Abu Dhabi. Nah, berikut juga ada signifikansi dari field Shaibah sendiri, di mana tampilan dalam angka-angkanya, field Shaibah berhasil menghasilkan 1 juta barrel oil per day, 2,4 BSCAF natural gas liquid recovery plant, 50 tenaga manusia untuk menyelesaikan field tersebut dengan memanfaatkan 645 km pipeline dan 145 oil wells yang di-drill, dan hasilnya untuk si field ini itu telah memindahkan 13 juta kubik meter dari pasir yang ada di gurun tersebut untuk tindakan eksplorasinya. Dan kapasitas oil yang ada di dalam field ini itu dapat diproyeksikan 161 hari bila mana ingin memenuhi kebutuhan minyak global secara terkhusus oleh dari field ini sendiri. Dan 386 km
jalanan dibuat menembus gurun untuk bisa mengakses ke field ini. Kemudian selanjutnya membahas mengenai historical context dan development timeline. Hal ini dimulai pada sekitar tahun 1940-an, di mana pada saat itu para geologis dari Arab bertanya-tanya apa yang bisa didiscover lagi pada gurun pasir di Saudi Arabia itu. Kemudian pada tahun 1948 jawaban tersebut ternyata terjawab, di mana mereka menemukan Ghawar Field, dan itu merupakan uh, crude oil field terbesar yang ada di dunia, di mana terletak di ujung Rub al-Khali. Kemudian pada tahun 1968 Aramco menemukan oil field yang berada di Rub al-Khali, gurun Rub al-Khali yang berada 500 miles dari Dahran. Akan tetapi karena adanya kondisi yang sangat ekstrim dan juga kekurangan teknologi, maka gurun tersebut tidak dieksplorasi dan eksploitasi selama 30 tahun lamanya. Kemudian sekitar tahun 1990 Masehi, itu telah ditemukan teknologi yang lebih advance di Aramco sehingga dapat direalisasikan 3D seismic modeling yang digunakan untuk menganalisis dari Saibah. Kemudian pada tahun 1995 konstruksi dimulai, di mana usaha tersebut dimulai dengan cara memindahkan 13 million kubik meter pasir, kemudian membangun sebanyak 386 km road dan 645 pipeline. Kemudian pada tahun 1998, proyeknya telah berhasil diselesaikan dan proyek tersebut lebih awal 1 tahun dibandingkan dengan targetnya dengan mengkonsumsi sebanyak 5 haus. Kemudian tahun 2009 semakin advance dari reservoir modeling sehingga dapat menghasilkan produksi sebanyak 750.000 barrels oil per day. Kemudian pada tahun 2016 produksinya meningkat sebanyak 250 juta barrels sehingga total kapasitas saat ini yaitu 1 juta barrels oil per day. Baik, selanjutnya kita masuk ke LNG Passive Overview. Yang pertama itu terkait liquefied natural gas sendiri, yaitu merupakan gas alam yang didinginkan hingga suhunya mencapai minus 162 derajat Celcius hingga nanti fasanya berubah menjadi cair. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volumenya menjadi sebanyak 600 kali lipat lebih kecil sehingga nanti proses transportasinya lebih rendah. LNG ini dapat disimpan menggunakan tangki vakum yang terisolasi. Kemudian emisi CO2-nya sendiri 25% lebih rendah apabila jika dibandingkan dengan minyak bumi, gas lainnya, ataupun batu bara penghasil listrik. Kemudian LNG ini sendiri juga tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun, juga serta tidak mudah terbakar. Selanjutnya terlihat pada gambar, pada atas adalah LNG plant process atau PNP-nya, dan untuk yang di kiri bawah adalah LNG plant process untuk block flow diagramnya. Dan untuk cara singkatnya sendiri, untuk prosesnya, di mana ada ekstraksi dan gas purifikasi untuk CO2 dari kandungan gas alam yang berasal dari sumur, di mana adanya kandungan gas CO2 ini dapat mengakibatkan penyumbatan pada tube-tube dari heat exchanger-nya dan pada proses liquefaction di ini karena CO2 ini memiliki titik beku sekitar minus 600, sedangkan untuk liquefaction LNG membutuhkan temperatur yang lebih tinggi. Dan untuk selanjutnya adalah H2O dan HG removal, di mana kandungan dari H2O ini terdapat pada feed gas dapat menyebabkan penyumbatan pada proses pencairan di heat exchanger karena H2O ini memiliki titik beku yang kecil sekitar 0 derajat Celcius, sedangkan proses liquefaction feed ini dilakukan lebih tinggi, minus 1.500 derajat Celcius.
Dan untuk kandungan Hg-nya sendiri yang terdapat pada feed ini, feed gas ini dapat menyebabkan amalgam apabila terkena peralatan aluminium, khususnya untuk heat exchanger. Dan selanjutnya adalah fraksinasi, di mana sebelum gas diolah menjadi LNG ini, feed gas akan dipisahkan menjadi metana, etana, propana, butana, dan hidrokarbon berat berdasarkan fraksinya. Dan selanjutnya dilakukan liquefaction, yang dilakukan pendinginan dan pencairan gas alam setelah gas alam ini mengalami proses-proses sebelumnya, di mana gas alam ini menjadi cair setelah keluar dari heat exchanger dan peralatan lain, dan selanjutnya akan ditransfer ke storage tank. Kemudian lanjut. Kemudian ada proses overview dari LNG itu sendiri. Berikut adalah deskripsi mendetail tentang tahap-tahap pemrosesan dari LNG. Jadi pertama-tama akan dilakukan yang namanya extraction dan purification dulu. Extraction itu apa? Extraction itu adalah proses di mana kita mengambil LNG dari sumber dan menyalurkannya ke tahap tempat pemrosesan. Extraction itu terdiri dari pertama-tama kita akan melakukan eksplorasi dan seismic surveying. Kedua, kita akan coba untuk drill dari well-nya. Well yang didrill adalah well-well yang kita proyeksikan sebagai well-well yang dapat menghasilkan minyak ataupun gas. Kemudian kita akan melakukan well compression setelah drilling itu dilakukan. Kemudian ada juga teknologi lain di mana hydraulic fracturing atau fracking yang digunakan pada area-area dengan pori-pori yang kecil, jadi diinjek dulu senyawa-senyawa lain ataupun direngkahkan sehingga oil atau gas itu bisa diekstrak. Kemudian akan dilakukan gas extraction. Setelah tahap extraction ini selesai, kita akan melakukan purification. Jadi fungsi purification itu kenapa apa? Karena gas itu kan masih banyak memiliki impurities. Jadi dengan kita melakukan purifikasi, kita juga bisa memperpanjang waktu pemakaian peralatan di downstream nanti, dan kita juga bisa lebih mencegah terjadinya korosi dan kualitas produk yang kita hasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga jual yang jauh lebih tinggi. Jadi tahap purification itu ada inlet gas conditioning, kemudian ada acid gas removal di mana kita akan mengurangi kadar sulfurnya. Seperti yang kita tahu sulfur itu bisa bersifat asam. Kemudian kita juga bisa menghilangkan kadar CO2-nya. Kemudian pada dehydration kita menghilangkan kadar uap airnya, yang dimana juga bisa menyebabkan potensi korosi pada perpipaan dan equipment di downstream. Kemudian kita akan menghilangkan komponen merkuri, di mana merkuri ini juga berbahaya bagi lingkungan dan berbahaya bagi manusia, sehingga perlu ditreatment dengan baik dan dengan pengawasan terkhusus. Selanjutnya ada tahap liquefaction yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai liquefaction. Pada pertama ini akan melakukan pre-cooling terlebih dahulu dengan menggunakan propane refrigerant, di mana di sini dia akan mengurangi temperatur pada natural gas sebelum masuk ke main cryogenic heat exchanger, di mana di sini nanti natural gas akan melewati dia akan dia akan uh, akan dia akan dia akan bercampur dengan refrigerant circulated shell side, yang kemudian nanti panasnya itu akan diserap, yang akan membuat gasnya itu menjadi liquid. Kemudian dilanjut ke pressure reduction dan cooling, di mana di sini nanti gas yang telah melalui main cryogenic heat exchanger akan tekanan itu akan diturunkan melewati dengan menggunakan katup JT, yang kemudian suhunya akan diturunkan menjadi 160 Celcius. Selanjutnya masuk ke tahapan regasification, itu yang merupakan proses pemanasan kembali LNG tadi menjadi gas dengan menggunakan alat penguap. Pemanasan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber panas seperti air laut yang panas, uap air, ataupun limbah panas lainnya.
proses regasifikasi ini dilakukan di fasilitas terminal LNG yang dilengkapi dengan tangki penyimpanan, sistem bongkar muat, dan juga sistem keamanan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu proses transportasi dan juga storage, di mana untuk LNG storage itu memerlukan tanks yang merupakan heat insulated steel tanks. Hal ini karena titik didih yang sangat rendah yaitu negatif 162 derajat Celcius dari LNG itu sendiri. Kemudian tanks tersebut juga harus tahan dengan temperatur ekstrim yaitu negatif 162 derajat Celcius. Pada sisi lain, diharapkan tank tersebut dapat memaintain suhu tersebut tanpa adanya external cooling. Kemudian, tank tersebut juga membutuhkan special thermal insulation. Kemudian untuk LNG transportation, untuk pengiriman, untuk transportasi darat itu biasanya dipakai untuk range 3-4.000 km. Sedangkan untuk transportasi di laut itu menggunakan dengan range 1.000-1.500 km. Di luar atau di bawah dari distance tersebut, maka disarankan menggunakan pipelines, yaitu dengan state normalnya yaitu natural gas. Kemudian akan tetapi penggunaan pipelines ini juga memiliki kekurangan yaitu adanya loss dari zat tersebut dan juga pressure dan juga membutuhkan pressure maintenance. Baik, selanjutnya adalah key equipment dan teknologi yang ada dalam LNG proses. Di mana yang pertama ini ada inlet facility. Yang pertama ada filter gas. Ini digunakan untuk menghilangkan debu dan partikel lain dari gas alam. Selanjutnya adalah gas heater untuk mencegah kondensasi uap air pada proses selanjutnya. Dan selanjutnya adalah penghilangan dari merkuri, di mana dengan menggunakan alat mercury trap, di mana mercury trap ini digunakan untuk menangkap uap merkuri dari aliran gas alam. Dan selanjutnya adalah penyerap gas asam, di mana ini menggunakan absorben cair seperti amino atau sulfino untuk menangkap hidrogen sulfida atau H2S dan karbon dioksida dari aliran gas alam. Dan selanjutnya adalah regenerator. Regenerator ini untuk melepaskan H2S dan CO2 dari larutan absorben, memungkinkan dari absorben ini untuk digunakan kembali dan dalam menyerap gas alam. Selanjutnya adalah dehydration dengan menggunakan glycol dehydration unit, mana ini tuh untuk menyerap uap air di aliran gas alam, dan larutan glycol ini kemudian diregenerasi untuk menghilangkan uap air. Dan selanjutnya adalah hydrocarbon separation. Alatnya sendiri adalah fractional distillation tower. Ini digunakan untuk memisahkan dari gas alam dari hidrokarbon yang lebih berat seperti propana, butana, dan juga pentana. Dan menara ini dirancang untuk memanfaatkan perbedaan titik didih dari berbagai hidrokarbon. Dan selanjutnya adalah liquefaction atau pencairan. Yang pertama ada heat exchanger, alatnya digunakan untuk mendinginkan dari gas alam hingga mencapai suhu yang di mana ia akan mencair, dan biasanya melibatkan penggunaan serangkaian penukar panas. Dan selanjutnya ada kompresor, di mana kompresor ini untuk meningkatkan tekanan dari gas alam. Dan selanjutnya adalah storage, di mana menggunakan storage LNG storage tank. Ini adalah tangki penyimpanan LNG. Tangki yang dirancang khusus untuk penyimpanan LNG dan biasanya terisolasi untuk meminimalkan kehilangan panas. Ada tantangan, inovasi, dan prospek dari field Syaibah ini, di mana ada yang pertama ialah tantangan pada field Syaibah pada Aramco NGL. Yang pertama ialah remote location atau lokasinya yang jauh, di mana kita tahu kalau misalnya ia terletak di sekitar gurun yang infrastrukturnya juga sulit, untuk pengembangan infrastruktur juga sulit, untuk konstruksi juga sulit, dan
jalur transportasinya juga kurang memadai. Namun hal ini juga tidak menutupi kemampuan dari Aramco untuk mengantisipasi tantangan tersebut dan tetap beroperasi secara maksimal. Yang kedua ialah environment atau lingkungannya yang cukup keras, di mana kita tahu lingkungan di daerah gunung itu tuh memiliki probabilitas tinggi di mana terjadinya badai pasir yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi kinerja atau keamanan dari pekerjanya, terus ke reliabilitas dari peralatan yang digunakan, dan beberapa parameter lainnya. Tantangan ketiga ialah manajemen dari resource atau sumber dayanya. Nah, proses produksi LNG ini memerlukan jumlah air yang sangat banyak. Namun, mengingat tinggal di gurun, jadi kelangkaan air itu menjadi salah satu tantangan. Akan tetapi, berdasarkan realitanya, Aramco telah berhasil mengatasi permasalahan ini sehingga penghasilan LNG ini bisa menjadi lebih optimal, tapi tetap lebih sedikit menggunakan air, sehingga lebih aman bagi lingkungan dan lebih ramah lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya itu environmental dan sustainability initiatives, di mana ini merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Saudi Aramco dalam proyek Saibah. Yang pertama yaitu mengurangi emisi, di mana proyek ini meminimalisir emisi metana selama ekstraksi dan juga processing, kemudian juga mengoptimalisasi energi efisiensi di liquefaction facilities. Kemudian yang kedua yaitu adanya program Wildlife Sanctuary pada Padang Saibah, di mana Aramco membuat program ini untuk mempromot biodiversity restoration dengan total wildlife yang sudah ada di sana pada saat ini yaitu 130 Arabian Oryx, kemudian 120 rusa padang pasir, dan juga 4 burung unta berleher merah. Kemudian yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan Topsu, itu membuat sebuah teknologi bernama IRIAC, di mana teknologi ini dilakukan di Saibah dengan tujuan untuk mengurangi karbon dalam hydrogen plant di NGL recovery plant. Kemudian ada dampak potensial dari global market LNG, di mana LNG itu tuh memiliki tren dan perubahan regulasi yang cukup signifikan seiring dengan dampaknya terhadap lanskap energi dan mungkin lingkungan, sehingga akan terjadi banyak perubahan yang dinamis, baik itu dari segi permintaan atau demand, supply dari resources-nya, maupun regulasi lingkungan yang diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola LNG agar tidak terjadi kerusakan lingkungan jangka panjang. Kemudian juga ya investment decision dan kompetitif dari market itu sendiri. Nah, dampak inovasi-inovasi yang dilakukan itu tuh dapat mempengaruhi hal-hal tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan LNG terutama Aramco sendiri bisa tetap konsisten memberikan yang terbaik dalam kinerjanya dan tetap bisa memenuhi kebutuhan gas dan oil dari kebutuhan global. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada Baik, selanjutnya masuk ke bagian future prospect dan juga expansion. Jadi yang pertama itu terkait capacity expansion, di mana Aramco sendiri sudah memiliki rencana untuk meningkatkan produksi gas hingga lebih dari 60% pada tahun 2030 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat juga. Pertumbuhan permintaan ini didorong akan kebutuhan terkait pembangkit listrik, produksi petrokimia, ataupun konsumsi industri lainnya di seluruh dunia.
Kemudian yang kedua itu terkait lingkungan. Integrasi dari teknologi yang ramah lingkungan dengan diperlukan untuk meminimalkan emisi karbon untuk mengatasi resiko dan juga peluang terkait perubahan iklim yang saat ini terus-menerus terjadi. Kemudian Aramco sendiri dapat mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor yang sulit di dekarbonisasi untuk seperti pada transportasi berat dan juga aplikasi di industri. Kemudian yang ketiga itu terkait teknologi development, di mana permintaan dunia akan energi yang terjangkau dan juga keberlanjutan dari energi akan terus meningkat, sehingga untuk meningkatkan efisiensi dari proses dan juga bisnis NGL ini, Aramco perlu berinvestasi dalam pengembangan teknologi untuk mendukung tujuan tersebut. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.